Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan atau merekam banjir yang terjadi di Pastur tanggal 24 Desember 2020 disambungkan dengan informasi banjir sebelumnya. Maka topik yang ingin saya sampaikan, ajakan peduli mencegah banjir, ajakan kelola sampah dan drainase sebagai upaya pencegahan banjir lokal dan banjir bandang. Apa itu banjir lokal? Banjir lokal, banjir yang disebabkan oleh sistem drainase yang kurang bagus, ya, termasuk tentu di dalamnya adalah karena sampah, ya, sampah, drainase yang kurang bagus atau tidak cukup, ditambah adanya sampah yang menutup, yang nyumpel, ya, di titik-titik drainase, itu menyebabkan banjir lokal. Banjir bandang atau orang bilang banjir kiriman disebabkan oleh banjir yang terjadi karena hujan di sebelah hulunya. Nah, fenomena banjir di Cahem, Jumberung, dan Pastur ini adalah banjir kombinasi dua-duanya. Banjir lokal karena memang sistem drainasenya tidak mencukupi. Yang kedua banjir kiriman, banjir bandang yang terjadi akibat kiriman dari sebelah hulunya di daerah pegunungan di atasnya, ada yang Malayang, daerah Lembang, Malayang dan seterusnya. Ini karena hutannya yang relatif gundul artinya sudah berkurang sekali hutan lindungnya yang menampung air, mencegah dan menampung air, maka air langsung mengalir dengan deras ke bawah. Baik. Mengapa terjadi banjir bandang di Cicahem 2018? Mengapa terjadi banjir bandang di Ujung Berung 2019? Dan mengapa terjadi banjir bandang di Pastur 2020 tanggal 24 Desember kemarin? Yang terakhir ini saya belum bisa membahasnya, saya baru men-share berita yang disampaikan media elektronik. Baik. Banjir bandang Cicahem, ajakan peduli mencegah banjir. Ini ajakan ini disampaikan untuk mencegah kita untuk peduli bagaimana mencegah banjir. Ini informasi yang ingin saya sampaikan pada saat kelas tatap muka langsung. Dulu saya mengajak kawan-kawan S2 untuk bisa melihat, mempelajari, ambil hikmah dari banjir yang terjadi di Cicahem. Ini tanpa diminta, kawan-kawan ini mengumpulkan dana donasi langsung mereka sendiri dan membawa sumbangan dan secara empatik mengirimkannya ke saudara-saudara kita yang terdampak banjir Cicahem. Nah, ini yang di Cicahem sebelumnya mengakibatkan hal yang seperti ini. Ya, umumnya memang karena tidak kuat jebol, retaining wall yang terjadi jebol, dan karena memang bantaran sungai ini udah sempit sekali. Ya, ini setahun banjir tahunan, return perut tahunan juga udah akan banjir, ya, akan melimpas, tetapi karena tanggulnya dipertinggi maka masih kuat. Tetapi pada level tertentu tanggul retaining wall tadi tidak kuat dan jebol. Gitu. Nah, ini saya sekalian sebelah kanan kirinya tadi. Ini saat saya melihat lokasi tersebut. Ya, baik. Nah, di Jati Indah juga begitu, di dekat SMA 24, di hulunya, di sini dulu ini jebol dan sekarang sudah diperbaiki, tetapi lagi-lagi di hulu, penyebabnya dari hulu, ini memerlukan waktu yang panjang. Ya, rusaknya sejak 100 tahun yang lalu, ekstrimnya kalau ditanya perlu waktu berapa, 100 tahun gitu, untuk memperbaiki bantaran sungai dan hutan di hulunya. Jadi paling tidak 25 tahun kalau konsentrasi bersama bisa. Insya Allah bisa 25 tahun konsentrasi bersama. Ya, untuk mengatasi banjir-banjir bandang di saluran-saluran atau sungai-sungai di tengah kota kita.
Jadi di daerah Pasir Jati ketika itu saya sempat melihat ke lokasi. Ini dalam keadaan normal bagus seperti ini bentuknya. Jadi kita lihat, sorry, double ya. Ya ini ke atas. Ya ini di daerah yang rumah yang depan rumahnya, ini di sebelah kanan juga rumah. Depan rumahnya ini tanggul yang tingginya udah 3 meter. Jadi kalau ngerti kayak gini sebaiknya jangan beli rumah dekat situ. Hanya kadang-kadang tidak tahu bahwa itu saluran yang bisa meluap ketika musim hujan. Musim kering kalau beli rumah di musim kemarau nggak kelihatan. Nah musim hujan bisa tinggi gitu. Dan ketika jebol akan kena rumah itu. Jadi ini elevasinya hampir sama dengan atap ini. Ini tadi yang rendah, ininya tinggi seperti itu. Ini pengembang dan juga yang memberikan IMB tidak diizinkan mesti kalau melihat perlu dianalisis aliran di musim penghujan seperti apa, level banjir seperti apa. Nggak boleh diizinkan kecuali memang kemudian dibuat satu sistem di mana aman gitu ya, aman dari banjir yang saat-saat ini elevasinya tinggi jebol dan yang di sini nggak masalah, tapi di sebelah hilirnya kita terbawa oleh arus banjir. Nah, ini seperti ini tadi. Ini kecil, hanya 1-2 meter, ya 2-3 meter lah ya. Kemudian, tetapi ini ya sampai elevasinya tinggi. Ya, begitu ini nggak kuat, ada yang lemah, dan usaha pasti dibangun oleh swadaya oleh ini akan tidak mudah. Sebagai pengembang tentunya juga secukupnya saja. Nah ini kemudian dibantu oleh pemerintah dan ini kuat seperti ini nampak kuat. Tapi titik-titik lemah di sebelah hulu hilir akan masih ada terus dan itu harus jadi perhatian bersama. Ini kecil, relatif kecil ya. Nah ini setelah banjir terjadi, ini betul-betul saya sambil setelah banjir. Ini seperti ini ke belakang. Ini airnya jebol sini lalu ke bawah, ini banjir bandang, kemudian ke kanan ke kiri dan setelah itu ada rumah yang tidak kuat. Rumahnya itu timbun di tempat timbunan, dan tentu lagi pembeli nggak tahu. Pembeli kalau udah jadi rumah kelihatannya bagus-bagus saja, diinjak oleh 1 orang, 5 orang, 10 orang masih kuat. Tapi begitu kena banjir, kena tergerus di bagian timbunannya, fondasinya nggak kuat, maka kemudian terbawa oleh air bah tadi. Nah itu jangan beli rumah yang di bawahnya timbunan, apalagi di sebelah hulunya ada potensi air yang bisa menjebol retaining wall, ya, seperti itu. Ini bagian tanah ini. Bagian tanah yang ada timbunan itu kan terbawa ke sana. Untuk rumah yang menambah bangunannya menjadi ada pondasinya, relatifnya dia akan masih kuat, gitu ya. Karena ketahan oleh tiang, walaupun bukan tiang pangcan, tiang yang kolom praktis gitu, tapi masih ada ikatan-ikatan yang mencegah rumah ini terbawa. Nah, titik lemah di sini maka jebol. Nah, ketika jebol inilah menjadi malapetaka yang lagi tidur, banjir tidak nunggu waktu kapan terjadinya, dan itu kemudian bisa luar biasa seperti ini. Ini sekali lagi tadi ada ini dibanjir di Pasir Jati. Kita lihat ini.
Ya, jadi ketika beli rumah sebaiknya tahu posisi rumah itu dibangunnya di bagian mana, bagian timbunan. Rumah sebelahnya sebagian juga gitu, tapi yang fondasinya kuat akan bisa bertahan. Nah, yang nggak kuat itu terbawa oleh air bah tadi. Ya, jadi hati-hati. Jadi tetap IMB harus diinikan luar biasa nih. Jadi ini kelihatan sekali bahwa ketika mulai banjir ini merembes dan tanah di bagian bawah di sebagian di mana pondasinya nempel itu tergerus. Begitu titik lemah tertentu, pondasinya pun terbawa. Karena pondasinya pasti di atas, ya akan mahal sekali kalau harus sampai membangun retaining wall yang sampai bawah. Nah, inilah pengembang yang harus jujur di sini. Ya, para pengembang yang harus jujur di sini bahwa atau bahkan ini nggak boleh dibangun atau memang untuk taman biasa yang tidak pakai untuk tidur, untuk fasilitas sosial yang retaining wall yang cukup dan ketika hanya dipakai ketika orang bangun. Gitu. Nah, ketika tidur di atas ini dan kemudian tergerus, fondasinya terbawa, kemudian ini yang bahaya sekali. Jadi harus kerjasama semua pihak dan memang kemudian harus edukasi ke seluruh masyarakat, anggota masyarakat. Dari orang yang mau beli rumah, beli ini rumah seperti apa harus tahu sejarahnya. Tapi yang terutama adalah pengembangnya harus jujur, berintegritas. Gitu. Titik terlemah di pengembang. Kalau nyari untung besar, kemudian menyimpan data, menyembunyikan data, ini paling bahaya. Ya memang yang memberikan IMB juga nggak akan tahu, tidak akan tahu detailnya. Ya, kecuali yang memberikan IMB memang orang yang paham lokasi situ, peta sebelumnya tahu, terus pekerjaannya dilakukan timbunan tahu. Tapi kalau udah jadi rumah juga nggak tahu. Memang IMB sebaiknya diberikan dan dikeluarkan sebelum rumah dibangun dan tanah aslinya dikunjungi oleh yang akan memberikan IMB. Ya, teman-teman dari PUPR ya, tidak mudah, PR-nya pekerjaannya berat sekali karena amanah itu berat sekali gitu. Jadi ini orangnya tidur, ini ada korban di sini dua orang kalau tidak salah itu terbawa dan ya saya ingin menyampaikan ketika saya datang si bapaknya menyampaikan yang di korban ini saya minta keadilan ini rumah saya nanti yang ganti siapa gitu. Berat sekali kalau pertanyaan itu siapa yang akan mengganti rumah itu. Pengembang juga barangkali sudah pindah tempat dan sudah di luar kapasitasnya lagi, kemampuannya lagi. Lalu yang memberikan IMB siapa? Ada IMB juga, data yang diberikan oleh pengembang itu tidak cukup. Lalu bagaimana keadilannya? Ya akhirnya tadi sumbangan sosial dan juga barangkali sumbangan dari pemerintah secukupnya, ala kadarnya. Oleh karenanya maka masyarakat harus paham betul bahaya-bahaya banjir, bahkan juga gempa banjir yang mungkin terjadi dan fasilitas atau bangunan yang akan dibeli. Ya, ini public education ini bagian dari public education. Saya ingin konsentrasi di sini. Jadi di PU sendiri sudah ada SID Lakom ditambah jadi SID D Lakom, survei, investigasi, desain, tambah education, public education, land acquisition, construction, operation, maintenance ini dalam skala besar perlu adanya proses seperti tadi. Nah, dalam skala kecil, public education itu mendorong masyarakat dan pengembang harus tahu dan bertanggung jawab bersama-sama agar kita aman bersama, aman dunia, aman akhirat, kurang begitu ya. Baik, saya kira saya ke sini lah. Yang terjadi di Pastur saya kira juga sejenis gitu. Saya nggak tahu sampai di mana. Mudah-mudahan tidak ada korban, tetapi hal seperti ini harus dihindarkan. Baik, saya kira saya teruskan untuk presentasi berikutnya. Ya, nah apa yang terjadi di Pastur yang banjir Pastur 24 Desember 2020 kita setel yang kita dapat, saya belum lihat ke lokasi tapi kita lihat apa yang ditampilkan oleh media elektronik ini. Kita lihat.
Halo, selamat malam saudara, selamat datang di Kompas Malam, menemani malam Natal. Bagi Anda yang merayakan, Kompas Malam hadir dengan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Bersama saya Yasir Menama, kita jelang Kompas Malam selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur kota Bandung, termasuk di kawasan Jalan Pasteur pada Kamis sore. Sejumlah kendaraan terendam banjir. Itu sinar ya. Banjir yang terjadi di Jalan Pasteur menyebabkan 3 unit mobil ini terjebak air. Di dalam mobil yang terjebak masih ada sejumlah penumpang. Di beberapa titik saudara ketinggian banjir mencapai 1 meter. Warga membantu untuk melakukan evakuasi penumpang di dalam mobil yang terjebak. Masuk air. Asas. Banjir yang terjadi di kota Bandung pada Kamis sore memiliki arus air yang cukup deras. Rekaman video amatir yang kami terima ini saudara memperlihatkan sebuah mobil yang terdorong arus banjir saudara. Arus banjir yang sempat melanda kota Bandung terpantau cukup deras. Visual amatir yang kami dapatkan memperlihatkan upaya warga menarik sebuah sepeda motor yang hanya terseret banjir. Dari pantauan jurnalis Kompas TV, banjir yang sempat merendam sejumlah titik di kota Bandung telah surut, namun masih terdapat sejumlah genangan air di ruas jalan. Pengendara pun harus memperlambat laju kendaraan mereka saat melintasi genangan. Baik, jadi yang terjadi kenapa kemudian kelihatan mendadak deh, memang banjir bandang itulah karakteristiknya seperti itu. Hujan yang deras di bagian hulu, ya seperti ini tadi kita lihat. Maaf, saya teruskan di sini tadi. Nah, kondisi seperti ini air baru datang, airnya baru datang. Jadi curah hujan yang tinggi sebelah hulu, di daerah hulu, itu terjadi puncaknya, gitu, puncak sini ya. Nah, puncak ini kemudian berjalan, puncak banjirnya ini berjalan ke bawah, jadi memerlukan beberapa waktu. Skalanya bisa menitan, bisa jam-jaman. Nah, ketika berapa menit kemudian airnya sampai di pertengahan, ya tengah kota lah kurang lebih gitu. Dan titik ada titik lemah misalnya kemudian retaining wall, saya belum melihat di titik mana yang lemahnya sini ya. Itu airnya keluar di sana, apakah jebol saat itu atau sebelumnya memang sudah ada celah yang bisa dilompati oleh air dari palung sungai tadi ke pemukiman masuk ke jalan ini. Theoretically sebetulnya bisa dibuat tanggul tinggi, gitu, tanggul tinggi untuk melewatkan air sampai melewati daerah pemukiman. Tetapi tanggul tadi udah pasti ada masa hidupnya, apalagi kalau kemudian memang kualitasnya kurang bagus. Ketika masa hidupnya tadi sudah habis, maka bahkan dia sendiri bisa roboh. Nah, ketika ada hasil seperti ini bisa roboh dan kurang masuk sini. Saya nggak tahu belum apa situasi ini pada posisi seperti apa. Tapi kalau kejadian seperti yang di Cicahem juga seperti itu, ada yang tanggul yang jebol dan kemudian air keluar dari palung sungainya. Palung sungainya ada relatif habis karena pemukiman bantaran sungai yang makin mepet gitu. Ya, yang ini yang mestinya kalau nanti kita lihat di negara-negara maju, palung sungainya tadi tidak hanya 1 tahun return period banjirnya, tapi banjir 100 tahun itu bisa ditadahi, ditampung oleh sungai tadi. Artinya harus lebar sekali. Artinya sungai-sungai di perkotaan sekalipun harus lebar sekali. Kemudian tidak boleh ada pemukiman di situ. Sehingga air yang banjir tadi masih bisa tertampung oleh bantaran sungai tadi.
boleh tadi dipakai untuk jalan, untuk lapangan sepak bola, olahraga, untuk gudang-gudang, tapi tidak boleh ada rumah. Gudang-gudang terbuka juga, nggak ada rumah. Jadi artinya siap menerima banjir. Gitu. Nah, bagaimana kondisi kita? Kondisi kita, saya kira tadi untuk kembali ke sana kita memerlukan waktu 25 tahun kesepakatan. Pertama dari para ahli teknik sumber air bersama perguruan tinggi menyodorkan sebuah konsep peraturan daerah. Ya, dalam hal ini peraturan daerah ini bisa disahkan oleh DPRD, misalnya di Bandung ini, DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Kota Madya Bandung, DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat, mengusulkan ini sampai dengan DPR Pusat atau Cipta Karya atau Dinas Sumber Daya Air Pusat untuk disetujui sebagai master plan 25 tahun penanganan palung sungai, salah satu tentu kalau belum bisa semuanya, palung sungai di salah satu tadi, di mana konsentrasinya untuk masing-masing daerah dan yang bersama-sama disepakati provinsi tadi. Nah, yang lewat tengah kota yang padat pemukiman diprioritaskan. Memang jangka panjangnya pemukiman tadi harus dibangunkan atau dipindahkan atau dibangunkan satu apartemen, 100 rumah, ya, itu dibuatkan apartemen untuk 100 rumah di satu apartemen, dipindahkan subsidi dari pemerintah, ya, tentu sebaiknya tidak gratis itu nggak baik. Nah, kemudian rumah tadi yang bersedia tadi, rumah tadi dirobohkan. Ini terus menerus selama sekian 50 tahun sehingga rumah tadi kemudian di bantaran sungai tadi relatif bersih. Bisa dibangunkan apartemen di bantaran itu sungai juga, tetapi lantai 1, lantai 2 itu dimungkinkan terjadi banjir. Nah, gitu. Nah, ini apalagi kalau di daerah kolot di bawah itu karena luas daerahnya ya perlu ada perahu otomatis, perahu karet ya untuk transportasi air selama musim banjir. Gitu. Sehingga lantai 1 dan lantai 2 lantai 2 udah pasti harus gitu. Dan lantai 2 itu bisa kerendam banjir. Nah, lantai 3 untuk pemukiman, untuk rumah apartemen yang bisa sampai 100 rumah misalnya gitu. Ya, 5 satu apartemen itu 5 rumah dikalikan 20 tingkat di 100 sehingga rumah-rumah di bantaran sungai ini pindah ke sana dengan subsidi pemerintah. Tentu yang sudah punya KTP tetap di situ, aspek legalnya benar gitu, tidak diperjualbelikan pada orang lain. Gitu, dan kemudian nanti bangun lagi enggak, justru enggak. Inilah saya kira law enforcement yang harus maju supaya mencegah terjadinya hal seperti ini. Begitu, saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan ini proses yang tidak mudah, proses panjang. Karenanya ini PR panjang bagi seluruh stakeholder. Ya, gitu. Baik, lalu bagaimana nih teman-teman, saya ingin menitipkan sedikit bahwa ya kita harus mengenal diri kita, bagaimana perilaku kita. Ini DISC, silakan nanti ditanya pada kesempatan lain kepada Bapak-Bapak dosen psikologi. Saya dapat dari psikologi Unpad, ya. Ada DISC, ada behavior itu fungsi, motivasi, ability dan trigger. Dan kita berusaha keras punya behavior bersama-sama. Seluruh anggota stakeholder di DPS terkait harus sepakat bahasanya begitu, kita buat master plan bersama, dikontrol bersama, gitu. Bahkan kalau bisa kelurahan itu punya satgas bagaimana mengelola sumber daya air atau sungai di daerahnya. Kecamatan pun sudah terlalu besar ya bersama kecamatan gitu. Tapi level kabupaten sudah terlalu berat untuk dipegang oleh satu unit gitu. Sebaiknya setiap kelurahan punya ini, sehingga masyarakatlah yang kontrol sana atas kesepakatan bersama. Ya, jadi orang mau bikin rumah, cegah dulu sebelumnya. Yang tahu hanya kelurahan atau RT RW setempat. Ya, tanpa upaya itu berat sekali. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali masyarakat bersama-sama, bangkit bersama-sama, masyarakat teredukasi, paham, dan nanti DPRD membuat peraturan perda-perdanya tadi, unit teknis terkait itu melaksanakan perda yang memang dikerjakan bersama dengan seluruh stakeholder. Perguruan tinggi membuat
referensi ya bagaimana kejadian-kejadian tadi dari siklus hidrologi, dari bagaimana sungai itu bagaimana bersedimentasi juga terjadi, bagaimana hutan gundul dari kawan-kawan kehutanan, erosi yang terjadi, sistem pertanian yang bisa mencegah terjadinya longsor. Memang kaitannya kemudian bagaimana tanaman yang ditanam tadi mempunyai hasil ekonomi. Jadi pendidik sosial, pendidikan, ekonomi. Nah, nanti kemudian diputuskan di lembaga politik, di DPRD, tadi DPRD Kabupaten, DPRD dalam hal ini Kabupaten Bandung, Kota Madya Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi, Jawa Barat. Itu politik secara politis punya memperhatikan orang kepentingan publik, dalam ini banjir, yang lain juga ada transportasi yang macet gitu. Itu harus jadi perhatian utamanya karena itulah beliau-beliau terpilih karena untuk wakili rakyat dan rakyat ingin tidak banjir, tidak macet gitu ya. Maka behavior model, behavior ini fungsi motivation, ability dan trigger. Maka trigger-trigger jalan banjir seperti ini, macet ini harus mendorong kita semuanya untuk memformulasikan gitu. Nah, bagi kami yang di perguruan tinggi seperti tadi ngajak mahasiswa untuk peduli. Bahkan dipakai sebagai tugas pengganti ujian atau tugas pelengkap ujian agar paham bahwa inilah masyarakat kita membutuhkannya untuk diedukasi. Bahkan sebagai anggota masyarakat yang kemudian nanti akan jadi pemimpin pada levelnya masing-masing, pemimpin bangsa pada level masing-masing, harus memahami inilah kondisi kita sekarang ini. Ya. Sampah, air, transportasi jadi kebutuhan publik. Baik, jadi saya kira saya akan berhentikan sampai di sini. Tapi saya ingin menunjukkan sedikit bagaimana ini teorinya. Lagi teori-teori nanti bisa kita bahas berikutnya, teori plan behavior. Ini teori plan behavior kalau bisa menyambungkan antara atasan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Ini bagaimana membentuk grup. Ya, terus ya ini kita sambungkan semangat bela negara. Ya. Ini saya lewati. Ini karakter bagaimana kita harmoni, kita bangun bersama, berdasarkan Pancasila, kita punya ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, garis miring perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini benar-benar jadi kesepakatan agar seluruh stakeholder, ayolah, udah kita jangan bicara yang aneh-aneh, ayo kita bangun di sini, ya saling mendengarkan dan bermusyawarah, gitu ya. Musyawarah, insya Allah dari segala sisi akan bisa kita musyawarah. Kita sudah punya kesepakatan Pancasila sejak tahun 1945. Tentu harus diwujudkan dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika keadilan kurang ini kadang-kadang kemudian macam-macam bisa terjadi. Ini yang harus kita wujudkan. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Nah, ini contoh-contoh kecil, contoh yang lain. Saya bawa ke sini sedikit biar ini nanti lain waktu bisa kita diskusikan detail. Di negara Belanda ada transportasi air. Padahal Belanda ini minus 6 meter di bawah permukaan laut bisa. Itu teknikalnya mudah, tetapi perlu dana besar, ekonomi, kemudian kesepakatan besar bahwa itu dari pajak, maka pajak besar, ya, sosial ekonomi, dan kemudian diputuskan oleh politik menjadi peraturan perundang-undangan bahwa pajaknya tinggi, gitu. Khususnya terutama yang menghadap pada sungai, gitu. Itu pajaknya tinggi, dan kemudian pajak tadi tidak dikorupsi, dipakai untuk bangun. Ini kemudian dari satu circle. Gitu. Ya, baik Belanda maupun Jepang, saya kira sudah sana. Tentu yang jelek nggak kita contoh. Jelek dari Belanda, adanya free sex, ada ganja bebas, jangan dicontoh itunya. Tapi bagaimana membangun sarana prasarana air, you cannot beat my dry feet. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keinginan aku untuk tidak banjir, untuk agar kaki saya kering. Ini menjadi luar biasa. Nah, ini di Belanda, ini di Belanda, ini di Belgia, ini di Singapura. Pak Lee Kuan Yew bisa mengelola sampah, 20 tahun memerlukan mengelola sampah tadi, sehingga Marina Barat sini yang bisa dibuat itu jadi sumber air bersih. Memang mulai awalnya mengelola sampah 20 tahun Pak Lee Kuan Yew, kemudian bisa membangun Marina Barat di tepi, di pantai, dan kemudian menjadi air bersih, bukan dari penuh sampah susah juga.
Sehingga tidak memakai air tanah, menggunakan air permukaan yang dipakai untuk air minum. Jadi air minum tercukupi, banjir tercegah, memang dan sampah bersih tentu dengan peraturan perundang-undangan dan hukuman yang tegas. Kita kadang-kadang selamat menikmati indahnya perjuangan, kita perlu minimal 25 tahun untuk mengerjakan itu semua. Tapi kalau kita utrek-utrekan sendiri, ya, masalah yang ini dan tidak ada kompromi, ya ini yang repot gitu. Kita habis tenaga kita sana. Ini di Tokyo, ini saya motret sendiri, cuman namanya ada di sana. Ini di Belanda, Giethoorn. Ini di Malaysia. Nah, di Malaysia Pak Mahathir, alhamdulillah Pak Mahathir berhasil membangun smart tunnel. Ya. Ini luar biasa. Kalau kita cari sejarahnya juga sama kayak Pak Lee Kuan Yew, Pak Mahathir ketika akhir jabatannya belum selesai smart tunnel ini. Smart tunnel ini tampungan dari smart tunnel. Pak Mahathir berusaha keras supaya ini selesai. Ya. Tapi tidak korupsi yang terpenting. Gitu. Jadi sebetulnya yang terpenting rasa tidak korupsi itu jadi penting. Gitu. Bahkan dulu bangkit lagi pada usia 93, naik lagi untuk memimpin Malaysia untuk menghindarkan dari perilaku koruptif. Ya, baik. Ini PR berat. Ya, alhamdulillah Pak Mahathir, alhamdulillah bisa membangun smart tunnel ini. Kita berharap di Jakarta, di Bandung, di Surabaya untuk mencegah banjir, ya Semarang dan kota-kota pantai yang lainnya. Bagaimana tekniknya relatif mudah, tapi yang berat adalah masalah sosial ekonomi. Sekali lagi, ekonomi sumber uangnya boleh ngutang tapi harus hitungan. Syukur-syukur ngutangnya yang dari masyarakat sendiri, seperti Jepang itu negara yang ngutang kepada masyarakatnya sendiri, dan itu lebih baik ya daripada ngutang keluar dan nanti politik kita nggak bebas gitu. Nah ini di Malaysia, ini kemudian di Jepang deep tunnel di Jepang, yang ini yang juga dibangunnya memerlukan waktu 20 tahun sehingga tidak bisa 5 tahunan. Gitu. Tidak bisa 5 tahunan. Kita perlu membangun ini sampai mengumpulkan dana, menyelesaikan masalah sosial sampai 25 tahun. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Kita bisa diskusi di lain waktu sesuai spesifiknya. Saya minta maaf karena memang ini salah satu dari tugas tanggung jawab kami di dunia pendidikan untuk edukasi masyarakat. Ya, terutama edukasi rekan-rekan mahasiswa dan mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk katakanlah tugas mata kuliah dari hidrologi, teknik sungai, dan kemudian ya termasuk mungkin yang teknis itu retaining wall, bagaimana bangun retaining wall supaya tidak gampang jebol, ya betul nggak gampang jebol, kualitasnya harus bagus, semennya harus cukup, ya tidak dikurangi, gitu. Punya sikap integritas, tidak korupsi, tidak mempunyai perilaku koruptif, ya itu nggak masuk ke dalam korupsi, tapi bisa jadi perilaku koruptif yang kurang memperhatikan bagaimana kualitas dari bangunan. Masyarakat juga harus membantu bagaimana membuat sedemikian sehingga sistem tadi berjalan. Robbana belana minasilin. Saya minta maaf. Saya sangat ikut bertanggung jawab dan ikut sedih dan ikut berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman yang tinggal di bantaran sungai bisa aman ya. Bahkan itu aman yang paling mudah adalah aman adalah pindah tidak di bantaran sungai atau bersama-sama dengan masyarakat sepakat untuk bikin apartemen untuk di lantai 1, 2 boleh banjir tapi lantai 3 dan seterusnya dipakai tempat tinggal bersama tapi tentu yang kuat tentu ya, kuat dari banjir, kuat dari gempa sehingga aman tadi. Nah, kemudian air yang melimpah tadi dirubah menjadi barokah di mana airnya ditampung di rainwater harvesting, di setiap rumah ada rainwater harvesting. Ya, ada memanen curah hujan. Kemudian tampungan retention pond di setiap tanah yang memungkinkan. Ya, katakanlah ada 100 rumah. Pengembang akan membuat 100 rumah. Nah, dideklarkan bahwa ini rumah yang hijau, green.
green campus, green community, ya, dan seterusnya. Itu 100 rumah tadi, yang 10 rumah itu sengaja tidak dibuat rumah, tapi dipakai untuk bikin ponds, bikin kolam. Gitu. Lah, rugi dong pengembang. Ya, nggak usah rugi. Harga 10 rumah tadi diratakan ke 90 rumah yang lain. Sehingga harga 90 rumah tadi naik sedikit menanggung 10 rumah tadi. Dengan ini kan bahwa ini sistem di sini memang pemukiman itu pemukiman yang ramah lingkungan. Oke, jadi setiap rumahnya dibuat rainwater harvesting, kita lain waktu kita bicara rainwater harvesting. Kemudian masuk ke kolam taman komplek yang 10 rumah tadi, itu di drainase tersier. Itu setiap komplek ada tampungan-tampungan seperti itu. Kemudian di saluran sekundernya ada tampungan lebih besar lagi, ya ini tanggung jawab pemerintah untuk membuat tampungan seperti ini. Dan juga kemudian di saluran primer kayak Cikapundung, begitu ada tempat yang bagus, oh udah ini ditahan airnya. Nah, airnya ditahan tadi, kemudian sekaligus dipakai untuk air pump. Dibuat BTP kecil di situ, masyarakat di sekitar situ bisa menggunakan, atau bagaimana sistem PDAM-nya, menggunakan air permukaan. Jadi sebaiknya tidak menggunakan air tanah. Karena air tanah itu nanti recharge-nya susah, akan merusak land subsidence seperti Jakarta. Ya, sedemikian sehingga air permukaan hutannya ditahan di sana, ada rainwater harvesting, ada kolam taman di masing-masing komplek, ada kolam taman kota, dan ada retention pond yang lebih besar lagi yang dibangun oleh pemerintah. Maka tidak perlu air itu banjir sampai di daerah kolot di bawah, tapi ketahan di hulu-hulu tadi. Gitu. Hutan tadi dikembalikan lagi, gimana hutan dikembalikan? Nah, misalnya kemudian transportasi tidak menggunakan transportasi darat, pakai kereta gantung dari Bandung ke Lembang, kemudian ke Subang gitu. Sehingga jalan tadi mau dibesar sekalian apapun akan tambah besar, tambah banyak hotel, tambah banyak villanya, hilanglah hutan itu. Inilah nafsu manusia. Manusia harus dicegah supaya kembali kepada alam, harmoni dengan alam. Gitu. Jadi yang tidak mudah. Coba bayangkan kalau ini hutan kembali semuanya, maka tidak ada banjir. Namanya ke hutan semuanya gitu kan. Manusianya hidup di rumah pohon, makannya pakai buah-buahan pohon, gitu. Dan makan buah pohon itu kalau dicetik hari ini, dipetik buahnya, misalnya pisang atau jambu dipetik hari ini, dan minggu depan juga masih makan lagi, maka hati-hati memetik buah tadi supaya nggak jatuh. Karena minggu depan mau makan lagi. Nah, sementara kita rumahnya rumah beton, jalannya jalan beton, oke. Kemudian mereka jadi hutan beton. Nah, ketika hutan beton tadi memang sungainya juga sudah habis bantaran sungainya, tidak ada tempat lagi buat air kecuali ke jalan gitu. Maka jalan itulah menjadi saluran air, itu tidak terhindarkan dan itulah normalnya kayak gitu. Nah, kalau kita tidak kembali pada alam, tidak harmoni pada alam, maka ini pasti akan semakin akan parah gitu. Jadi jalan dagu menjadi saluran dagu, jalan pastur jadi saluran pastur. Walaupun hanya beberapa saat tapi menjadi sangat menakutkan. Nah, ini semua hanya bisa kita bergerak selama 25 tahun minimal. Kesepakatan semua pihak. Sosial, ekonomi, politik sama-sama bareng-bareng mencegah banjir, mencegah kemacetan, mengelola sampah bersama. Maka kita belajar di negara-negara maju, kita ajak adik-adik kita untuk memahami bagaimana Pak Lee Kuan Yew, bagaimana Pak Mahathir bisa menyelesaikan urusan mereka tentang sampah, relatifnya sudah relatif bagus gitu. Karena memang kebetulan negaranya kecil ya. Ini yang mereka kecil, Singapura kecil, relatif kecil, Malaysia relatif kecil, Indonesia besar sekali. Tapi harus kita mulai. Kita mulai spesial di ibu kota gitu kan. Apa gitu. Tapi kesepakatan politik menjadi penting. Di Bandung apa gitu. Kesempatan politik menjadi penting karena kemudian jadi PR bersama. Nah, ketika itu tidak menjadi kesepakatan sesuai integritas, gitu, ya sudah dibawa ke sana kemari. Kita ingin bahagia bersama. Kita masih masuk surga sesuai dengan persepsi masing-masing, ya. Nah, ini hati-hati bicara sini. Surga sesuai persepsi masing-masing. Ya, sekali lagi juga ini selamat hari libur ya untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang libur ini pada tanggal 24, 25 ini dan akhir tahun. Selamat libur. Kita ingin bahagia bersama dengan mengelola sampah, mengelola air, mengelola transportasi bersama-sama. Insya Allah sepakat. Ini nggak ada sebetulnya pertentangan antar
agama tadi, yang masalah adalah bagaimana kesepakatan ekonomi, sosial, ekonomi, politik, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian kita secara politik bisa sepakat, ya, ada musyawarah untuk sepakat, insya Allah bisa. Musyawarah sepakatnya dari mana? Dari mengelola sampah, mengelola air, mengelola transportasi agar kita bahagia bersama. Demikian, mohon maaf, saya Agung Wiono ingin mengajak diri saya sendiri dan keluarga dan adik-adik mahasiswa untuk bisa berkontribusi seberapapun kecilnya, mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan sekarang. Terima kasih. Mohon maaf, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.